Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segi empat dan lingkaran. Yang pertama, segi empat. Segi empat terdiri dari 4 ruas garis yang disebut sisi. Setiap ujung sisi yang satu berimpit dengan titik ujung sisi yang lain. Dan tidak ada 2 sisi yang terletak segaris, serta tidak ada 2 sisi yang berpotongan selain di titik ujungnya. Misalnya saya gambarkan beberapa contoh segi empat. Nah, ini segi empat. Atau bisa juga kayak gini. Ini segi empat. Atau bisa juga kayak gini. Nah, ini contoh-contoh dari segi empat. Segi empat terdiri dari 4 ruas garis yang disebut sisi. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Juga di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 buah ruas garis. Nah, 4 buah ruas garis ini masing-masing kita sebut sisi. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Ini juga sisi, 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 sisi. Kemudian setiap ujung sisi yang satu berimpit dengan titik ujung sisi yang lain. Ujung yang satu, sisi yang ini, setiap ujungnya berimpit dengan sisi yang ini. Ujung yang ini berimpit dengan sisi yang ini. Begitu juga seterusnya. Kemudian tidak ada 2 sisi yang berpotongan selain di titik ujungnya. Dan tidak ada sisi yang terletak segaris. Kan tidak ada yang segaris. Jadi arahnya ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Kemudian tidak ada 2 sisi yang berpotongan selain di titik ujungnya. Kan tidak, sisi yang ini kan tidak memotong ke tengah di sini. Dia hanya memotong ke titik ujungnya. Berikutnya, pasangan 2 sisi yang tidak memiliki titik persekutuan disebut pasangan sisi yang berhadapan. Yang mana aja pasangan sisi yang berhadapan? Kalau sisi yang ini dia memiliki titik persekutuan di sini kan. Di sini titik persekutuannya. Kalau sisi yang ini dengan ini di sini titik persekutuannya. Jadi sisi ini dia tidak memiliki titik persekutuan hanya dengan sisi yang ini. Maka sisi ini dengan ini disebut dengan pasangan sisi yang berhadapan. Sisi yang ini dengan yang ini juga pasangan sisi yang berhadapan. Kalau di gambar yang ini dengan ini saling berhadapan, yang ini dengan yang ini saling berhadapan. Atau yang ini dengan yang ini saling berhadapan, yang ini dengan yang ini saling berhadapan. Berikutnya, pasangan 2 sisi yang memiliki titik persekutuan disebut pasangan sisi yang berdekatan. Ya, yang memiliki, kalau tadi yang tidak memiliki titik persekutuan disebut pasangan sisi yang berhadapan. Kalau dia memiliki titik persekutuan, berarti dia pasangan sisi yang berdekatan. Sisi yang ini berdekatan dengan yang ini, sisi yang ini berdekatan dengan yang ini. Yang ini sisinya berdekatan dengan ini, berdekatan dengan ini. Yang ini berdekatan dengan ini, berdekatan dengan ini. Begitu seterusnya. Berikutnya, pada segi 4 terbentuk 4 buah sudut. Mana aja sudutnya? 4 buah sudut itu ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4. Sini juga ada 1, 2, 3, 4. Ini pada segi 4 terbentuk 4 buah sudut. Lalu pasangan sudut yang tidak memiliki kaki persekutuan disebut pasangan sudut yang berhadapan. Yang mana ya pasangan sudut yang saling berhadapan itu saya bedakan warna tintanya. Pasangan sudut yang tidak memiliki kaki persekutuan. Kita tahu sudut kan memiliki kaki yang kita namakan kaki sudut. Ini dengan ini ada kakinya. Saling sudut 1 di sini dengan sudut 2 saling bersekutu. Kaki yang ini juga dimiliki oleh sudut 2 kan. Jadi sudut 1 dan sudut 2 bukan sudut yang saling berhadapan. Sudut yang saling berhadapan tidak ada kaki persekutuannya. Berarti 1 dengan 4 juga tidak bisa karena kaki persekutuannya ini kan. Berarti 1 dan 3. Contohnya sudut 1
dan sudut 3. Lalu sudut 2 dan sudut 4. Dari gambar ini. Berdasarkan pengertiannya, pasangan sudut yang tidak memiliki kaki persekutuan disebut pasangan sudut yang berhadapan. Berikutnya, pasangan sudut yang memiliki kaki persekutuan disebut pasangan sudut yang bersisian. Nah, yang memiliki kaki persekutuan berarti sudut 1 dan sudut 2, sudut 1 dan sudut 4, sudut 1 dan sudut 2, sudut 1 dan sudut 4, sudut 3 dan sudut 2, sudut 3 dan sudut 4. Nah, itu pasangan sudut yang memiliki kaki persekutuan. Maka sudut 1 dan sudut 2 ini adalah pasangan sudut yang bersisian. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua sudut yang saling berhadapan. Nah, kita tahu tadi sudut yang saling berhadapan tadi yang mana aja? Contohnya sudut 1 dan sudut 3. Berarti kalau kita tarik garis dari sini 1 dan 3. Nah, ke sudut sini ya. Kita tarik garis, maka inilah yang disebut dengan diagonal. Ruas garis yang menghubungkan antara dua sudut yang saling berhadapan. Contohnya lagi 2 dan 4. Sudut 2 di sini, kalau kita tarik garis ke sini, ke 4. Nah, ini yang disebut dengan diagonal. Lalu, bangun segi 4 ada berbagai ragam, seperti persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Berikut akan kita pelajari satu-satu. Nah, berdasarkan kesejajaran, jenis-jenis segi 4 didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada trapesium. Trapesium segi 4 yang paling sedikit memiliki sepasang sisi yang sejajar. Berarti paling sedikit ya, ingat paling sedikit. Berarti boleh 2. Tapi dia paling sedikit satu sisinya sejajar. Lalu yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Berarti dia ingat kata kuncinya sini 2 pasang sisi yang sejajar. Lalu yang ketiga, persegi panjang, yaitu jajar genjang yang memiliki sudut siku-siku. Berarti persegi panjang ini adalah jajar genjang yang memiliki sudut siku-siku. Berarti pada persegi panjang ini dia juga memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Sudutnya siku-siku. Yang keempat, belah ketupat adalah jajar genjang yang semua ukuran sisinya sama. Belah ketupat ini dia juga jajar genjang, berarti dia memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan ukuran sisinya sama panjang. Yang kelima, persegi. Persegi adalah persegi panjang yang ukuran semua sisinya sama. Semua sisinya sama atau belah ketupat yang memiliki sudut siku-siku. Jadi persegi itu adalah persegi panjang. Persegi itu juga adalah belah ketupat. Persegi itu adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Dan persegi itu adalah belah ketupat yang semua sudutnya siku-siku. Persegi itu karena dia juga bagian dari persegi panjang dan belah ketupat, jadi dia juga jajar genjang yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Yang terakhir, layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Di sini kata kuncinya, sisi yang berdekatan sama panjang. Yang pertama, jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, pada jajar genjang, sisi yang berhadapan berukuran sama. Di sini, sisi yang berhadapan, kita tahu tadi definisi sisi yang berhadapan. Yang berhadapan, AD berhadapan dengan BC. Nah, pada jajar genjang, sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. AD sama panjang dengan BC. DC sama panjang dengan AB. Lalu yang kedua sifatnya, pada jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan berukuran sama. Sudut yang berhadapan yaitu sudut A dan sudut C, sudut B dan sudut D. Nah, sudut A sama besar dengan sudut C, sudut B
sama besar dengan sudut D. Yang ketiga, pada jajar genjang, ini pada jajar genjang ya, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Diagonal, kita tahu diagonal tadi yang menghubungkan dua sudut yang saling berhadapan. Nah, kalau kita lukis, ini diagonalnya. Diagonal ini saling membagi 2 sama panjang. Diagonal AC ini akan membagi diagonal DB sehingga dia terbagi 2 sama panjang. Nah, diagonal DB dia akan membagi 2 diagonal AC sehingga ini sama panjang dengan yang di sini. Jadi seandainya di sini 10 DB itu panjangnya 10 cm, oleh AC dia dibagi 2 sehingga D ke titik yang di tengah ini, misalkan O itu 5 cm dan B ke titik O juga 5 cm. Begitu juga dengan DB, dia akan membagi 2 AC sama panjang. Seandainya AC ini 20 cm, maka A ke O itu 10 cm dan C ke O juga 10 cm. Sifat yang berikutnya, pada jajar genjang, pasangan sudut yang berdekatan saling suplemen. Kita tahu yang dimaksud dengan sudut-sudut bersuplemen yaitu sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, sudut yang berdekatan yaitu sudut A dengan sudut B dengan sudut C dengan sudut D juga dengan sudut A. Ukurannya saling bersuplemen, berarti penjelasan yang keempat ini, sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat, karena di sini saling suplemen. Sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C tambah sudut D sama dengan 180. Sudut D ditambah dengan sudut A juga 180 derajat. Itu maksud pernyataan yang keempat ini. Lalu, belah ketupat. Misalkan ada belah ketupat A, B, C, D. Sifat-sifatnya kita tahu tadi belah ketupat itu adalah jajar genjang yang memiliki sisi yang sama panjang. Ukuran sisinya sama panjang. Karena dia jajar genjang tadi dia memiliki 2 pasang sisi yang sejajar kan. Ini sejajar dengan yang di sini. Yang ini sejajar dengan yang di sini. Nah, sisinya berukuran sama. Ini ukurannya sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini. Kalau ini 5, ini 5, ini 5, ini 5 juga. Sifat yang kedua, pada belah ketupat diagonal-diagonalnya merupakan garis bagi sudut-sudutnya yang bersesuaian. Lalu pada belah ketupat, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini berpotongan tegak lurus. Berarti ini sudutnya 90 derajat. Ini 90 derajat. Nah, penjelasan yang ketiga, pada belah ketupat, diagonal-diagonalnya merupakan garis bagi sudut-sudutnya yang bersesuaian. Ini garis bagi sudutnya. Sehingga sudut ini sama besar dengan sudut ini. Sudut yang di sini sama besar dengan sudut yang di sini. Itu diagonalnya. Diagonal CA dari belah ketupat ini, dia akan membagi sudut di sini sama besar, yang ini akan terbagi sama besar. Begitu juga dengan diagonal DB. Dia membagi ini sama besar dengan ini, yang di sini akan sama besar dengan yang di sini, ukuran sudutnya. Lalu persegi panjang. Sifat yang pertama dari persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki sudut siku-siku. Berarti dia memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Dan keempat sudutnya itu siku-siku. Nah, setiap sudut pada sebuah persegi panjang adalah sama dan berukuran 90 derajat. Jadi setiap sudut yang ada di sini ukurannya sama. Di sini 90, di sini 90 derajat, di sini juga 90, di sini juga 90. Sifat yang ketiga, pada persegi panjang diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonalnya berarti AC sama panjang dengan BD. Diagonalnya sama panjang. Kalau AC itu 15 cm, berarti BD juga 15 cm. Lalu layang-layang. Layang-layang didefinisikan sebagai segi 4 dengan 2 pasang sisi yang berdekatan memiliki ukuran yang sama. Layang-layang ada yang disebut layang-layang cembung dan ada yang disebut layang-layang tidak cembung.
Suatu belah ketupat merupakan layang-layang, tetapi tidak setiap layang-layang merupakan belah ketupat. Dan sifat yang terakhir, pada layang-layang, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini ya dari gambarnya, segi empat layang yang pertama, penjelasan yang pertama. Layang-layang didefinisikan sebagai segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan memiliki ukuran yang sama. Sisi yang berdekatan yang mana saja? Sisi yang di sini berdekatan dengan yang ini. Berarti sisi yang ini sama panjang dengan yang di sini. Sisi yang di sini berdekatan dengan sisi ini. Berarti sisi ini akan sama panjang dengan sisi yang ini. Yang kedua, layang-layang disebut layang-layang cembung dan ada yang disebut layang-layang tidak cembung. Kapan dia disebut layang-layang cembung? Kalau kayak gini gambarnya, ini layang-layang cembung. Kalau kayak gini, dia disebut layang-layang tidak cembung. Yang ketiga, suatu belah ketupat merupakan layang-layang, tetapi tidak setiap layang-layang merupakan belah ketupat. Nah, seandainya ini sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini, maka dia akan menjadi belah. Tetapi tidak semua layang-layang merupakan belah ketupat. Ketika keadaannya kayak gini, ini tidak sama panjang dengan ini, dia tidak bisa menjadi belah ketupat. Pada layang-layang, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini jumlah sudutnya, ini tegak lurus. Sudutnya berukuran 90 derajat. Ini 90, ini 90, di sini 90, di sini juga 90. Selanjutnya persegi. Persegi adalah persegi panjang yang ukuran sisi-sisinya sama. Ini gambar persegi, dia adalah persegi panjang. Berarti semua sifat persegi panjang dimilikinya, tetapi ukuran sisinya sama panjang. Ukuran sisinya ini sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini. Sifat yang kedua sama kayak sifat persegi, diagonalnya itu sama panjang. Diagonal ini sama panjang dengan diagonal yang di sini. Terakhir, trapesium. Pada bangun trapesium, ada yang disebut trapesium sama kaki. Trapesium, jajar genjang itu termasuk trapesium sama kaki. Ini trapesium, ini trapesium. Nah, trapesium tadi kita ingat definisi pengertian dari yang pertama, trapesium adalah bangun datar yang memiliki paling sedikit satu pasang sisi yang sejajar. Jadi, kalau trapesium sama kaki, kayak gini, ini trapesium paling sedikit dua sisi yang sejajar. Paling sedikit satu pasang sisi sejajar. Tapi kalau dua boleh kan? Nah, dia akan membentuk jajar genjang. Nah, ini jenis-jenis trapesium. Ini trapesium tegak lurus. Kalau tegak lurus di sini dia disebut trapesium siku-siku. Ini disebut trapesium sembarang. Ketika ukuran panjang yang di sini tidak sama ukuran dengan yang di sini, dengan yang di sini, dengan yang di sini. Selanjutnya lingkaran. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Ini gambarnya. Jadi lingkaran ini ada himpunan titik-titik di sini. Ini kan terdiri atas titik-titik. Nah, jarak antara titik yang ini ke salah satu titik tertentu itu ini, titik tertentu itu yang ini, yang hitam di tengah ini. Jarak titik tertentu ini terhadap himpunan titik-titik yang ada di sini ukurannya adalah sama. Atau panjangnya adalah sama. Titik tertentu ini kita namakan dengan titik pusat lingkaran. Ada yang namanya radius dalam lingkaran, atau yang biasa kita kenal dengan jari-jari, yaitu jarak antara pusat dari lingkaran pada sembarang titik pada lingkaran. Pusat, ini tadi pusat yang hitam ini, ke sembarang titik pada lingkaran, berarti bisa ke sini. Berarti garis yang merah ini kita namakan radius. Bisa ke sini, yang biru ini juga radius. Nah, ada banyak, bisa ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Berarti ukurannya sama, dari sini ke sini sama panjang dengan dari sini ke sini. Dari ini ke sini, dari sini ke sini. Bagian-bagian lingkaran. Yang pertama O, kita namakan titik pusat, lalu O ke B. Dari O ke B ini tadi namanya radius atau jari-jari.
Nah, kalau di sini seandainya saya tulis A, berarti A ke O ini juga namanya radius atau jari-jari. Nah, dari A ke B itu namanya diameter. Lalu BOC ini kita kenal dengan namanya juring. Nah, FED, daerah yang biru ini kita kenal dengan namanya tembereng. Lalu O ke E, kalau ini dari O ini ke E, ini namanya juga jari-jari. Ada istilah tali busur. Tali busur yaitu suatu ruas garis yang titik ujungnya berada pada lingkaran. Titik ujungnya ada pada lingkaran, berarti F ke D. F ke D ini, FD itu disebut dengan tali busur. Tali busur. Apakah A ke B tali busur? Ya, busurnya ini AB. Jadi A ke B ini juga disebut dengan tali busur. Tali busur sekaligus diameter. Nah, diameter itu tali busur yang melalui pusat lingkaran. Selanjutnya, diameter AB membagi dua busur yang masing-masing bagian disebut semi lingkaran. Ini penjelasan gambar untuk pernyataan yang pertama. Diameter AB ini, A ke B ini kan tadi disebut dengan diameter. Nah, diameter ini membagi dua busur menjadi masing-masing bagian. Ini bagian yang pertama dari sini, ini ke sini. Bagian yang kedua dari sini ke sini. Yang ini nih. Nah, masing-masing bagian ini kita sebut dengan semi lingkaran. Lalu penjelasan pernyataan 2 dan 3 ini, bagian terpendek E ke F. Misalkan ada titik E di sini, di lingkaran ini ada titik E. Lalu di sini ada titik F. Kita tahu E ke F ini kan kalau dihubungkan titik ini akan menjadi tali busur. Nah, ini busurnya ini, dari E ke F busurnya ini disebut dengan busur minor. Nah, sementara dari E ke F lewati busur yang ini, kita sebut dengan busur mayor. Nah, busur mayor ini biasanya lebih panjang dari semi lingkaran, lebih panjang dari yang ini biasanya. Kalau ada diameter di sini, nah, kan kelihatan dia lebih panjang. E ke F ini lebih panjang dari semi lingkarannya. Nah, kalau ada X di sini, EXF itu disebut dengan busur mayor, atau untuk membedakan cara penyebutannya dengan busur minor. EF kan busur minor juga. Kalau ditambah X di sini berarti EXF itu disebut dengan busur mayor. Baik, sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.